Betul ini? Nah, pas sudah? Apa kabar semua? Baik. Baik kalau lemes begitu. Luar biasa. Kelak. Baik, kita mau belajar firman Tuhan ya. Mumpung masih hari ke-12. Oke, bisa. Kok bisa? Jagain. Ya. Oke. Saya beri pertanyaan dulu kepada saudara. Apa yang menyebabkan hidup ini rasa berat sekali? Oke. Salah besar. Justru nggak punya duit itu hidup itu paling ringan. Kok nggak percaya? Loh, jujur loh. Saya ini lagi nggak punya duit itu hidup paling ringan sekali. Loh, kok nggak percaya? Berarti ketahuan ya, percaya. Percaya? Kenapa ringan? Ya nggak perlu apa-apa, diam aja tuh. Betul. Justru saya ini bingung kalau duitnya banyak. Mau diapain? Nggak ingat. Percaya enaknya. Jadi Raymond salah. Bukan bokek, waktu hidup ini berat. Dua lagi. Pikiran. Kegemukan. Kamu nyinggungnya. Ada yang setuju di rumah, kalau setuju keroyok Raymond. Bukan. Ayo, apa itu hidup tuh jadi berat sekali itu apa? Nggak ada harapan. Nggak ada harapan, untuk kasihan benar. Bukan. Punya musuh. Nggak punya musuh. Hah? Oh, punya musuh. Salah. Tidak ada damai. Hampir betul, nggak ada namanya rohani semuanya. Ada sampah. Hidup itu berat kalau banyak tuntutan. Tuh, sepanuntut. Betul. Orang yang tuntutannya terlalu banyak dalam hidup pasti berat. Orang yang tuntutannya terlalu banyak buat dalam hidup pasti orang itu suka nyalakan orang lain. Renungkan ini. Pada Bapak tunggu di situ. Kalau Instagramnya ada yang wave, kamu tekan wave. Oke, Ya. Siap. Sambil nyadar tulis. Nah, satu-satunya tuntutan dalam hidup kita yang Tuhan izinkan dan hidup itu jadi indah, yaitu kalau kita nggak bisa berjalan dengan Tuhan. Betul? Kita buka ayat yang pertama, Keluaran 33 ayat 15. Biarlah di tahun yang baru ini konsep ini kita harus miliki dalam hidup kita. Ya. Yang ikuti di rumah, kami sedang ada di Taipei hari ini. Dan di rumah ya, di sini ada orang lucu. Nah, itu udah tertawanya lihat bener toh, kalau lucu. Baru kata lucu. Oke. Keluaran 35:15. Jadikan ini doa kita yang luar biasa. Amin. Nanti itu saya katakan lagi, oh pasti ini sama bunyi. Itu bunyi. Oh. Ya, papi itu punya siapa? Ayah mati. Ya, papi ya? Nah, kita udah. Oke. Dengar. Tuntutan satu-satunya yang harus ada di hidup kita adalah apa tadi saya ngomong? Lalu. Banyak tuntutan. Bukan. Satu-satunya aku banyak tuntutan. Ketika kita nggak berjalan dengan Tuhan, kita harus menuntut, kita harus bisa berjalan bersama Tuhan. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara percaya nggak Musa itu pintar? Salah, jenius, pintar. Tapi toh dia tidak berani berjalan dengan kemampuannya sendiri. Maka itu dia berdoa, Papa, kalau bukan engkau sendiri yang membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ayo kita renungkan. Kalau kita sampai di hari ini, berarti masih ada 353 hari lagi ke depan. Betul nggak? Kalau setahun 365 hari. Nah, waktu yang kita akan lewati sepanjang tahun ini, berarti kan kita sedang berjalan, bukan? Iya. Betul? Nah, sehebat-hebatnya misalnya, kita bawa GPS dari merek yang terkenal sekali, masih bisa salah nggak GPS? Iya, bisa. Papa nggak pernah salah dalam menuntun kita. Yes. Amin. Amin. Saudara, di awal tahun ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, miliki konsep Musa. Jika engkau sendiri
tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya. Salah satu kebodohan manusia yang paling bodoh, dengar ya. Salah satu kebodohan manusia yang paling bodoh ialah kita nggak tahu sejam kemudian besok ada apa di hidup kita. Betul. Betul atau tidak? Betul. Nggak tahu. Itu kebodohan kita yang paling bodoh. Nah, karena kita nggak pernah tahu akan ada apa di depan kita, maka itu berbahagialah kita kalau kita mengizinkan yang paling tahu menuntun kita. Yes. Betul. Siapa yang paling tahu? Yes. Tuhan. Karena dia Bapa kita yang baik. Amin. Apapun planning, rencana, apa saja yang kita sudah buat, serapi apa, sehebat apa, dengan semua fasilitas yang wah yang kita punya, berani yakin pasti jadi semua rencana itu? Tidak. Tidak. Karena ada faktor X. Betul? Ada faktor X. Nah, tolong ya, kalau saudara ketemu teman-teman orang yang nggak percaya Tuhan itu ada, nggak usah aja debat, nggak usah. Ada orang yang emosi karena dia terlalu Kristen. Lo kok tertawa kenapa saya bilang terlalu Kristen? Terlalu Kristen. Jadi marah pada orang yang nggak mau percaya Tuhan ini. Terus karena emosinya, gini dah, mati dulu kamu baru ketemu Tuhan. Sadis benar. Mati dulu kamu baru ketemu Tuhan. Nah, itu orang yang terlalu Kristen. Kalau saudara ketemu orang yang nggak mau percaya Tuhan, jangan panik, jangan marah, ajak mikir. Kamu percaya faktor X tidak? Ngerti kata faktor X? Contohnya apa? Faktor X. X faktor, kamu aja. Ayo, sudah Popo, apa contohnya faktor X? X Ginsu, Pak. X-Quang kamu orangnya. Ya, sekarang ngerti gak kata faktor X itu? Coba renungkan ya. Sebonafit-bonafitnya sebuah perusahaan. Hebat, finansialnya hebat, pengalamannya ratusan tahun, perusahaan itu berdiri. Kalau mereka ngitung anggaran, ngitung budget, berani nggak mereka nggak masukkan faktor X? Kalau istilah kita dulu, biaya tak terduga. Dana taktis ya. Dana, bukan taktis, lain, bukan dana taktis, Tak terduga. tak terduga. Sehebat-hebatnya seorang akuntan, hebat, tidak mungkin berani menghilangkan biaya tak terduga. Lu jawab iya atau tidak sih? Ya. Apa kalian jajanya? Ini salah makan ya John, kamu John. Ini makan apa? Kamu makan cicak goreng ya? Lihat John. Ya. Gitu aja. Nah ini loh, jemaat yang di rumah percaya kok lucu-lucu di sini ya. John. Itu pendekatnya panjang umur. Jemaatnya lucu-lucu. Oke, jadi faktor X itu ada atau tidak? Ada. Nah, itu aneh. Sesuatu yang tidak ada, tapi kita harus percaya bahwa dia ada. Itulah faktor X. Saya ulangi lagi. Akuntan, perusahaan hebat, berani membuang biaya tak terduga? Tidak. Yang suka ngitung, biasanya berapa persen yang dimasukkan tak terduga sebagai pengeluaran? Biasanya umum. Kebanyakan 10%. Itu harus dipersiapkan untuk biaya tak terduga. Nah, kalau orang itu percaya ada faktor X, nggak usah debat lagi. Berarti kamu sudah percaya Tuhan. Loh, kok nggak ada yang ngamen? Karena Tuhan itu faktor X dalam hidup manusia. Jadi sekoplak-koplaknya orang. Koplak. Orang itu pasti mengakui ada faktor X di hidup ini. Pilot, sehebat apa, secanggih apa pesawat yang baru diterbangkan, mereka tetap harus ngitung ada sesuatu yang terjadi kita nggak tahu. Ya. Nah, ketika manusia tidak bisa tahu tentang apa yang akan terjadi, maka mereka harus prepare something. Harus ada sesuatu yang dipersiapkan. Ya. Baliknya ya Tuhan lagi.
Maka itu sesungguhnya nggak ada orang berkata nggak percaya Tuhan, nggak ada. Kalau selama orang itu masih percaya ada faktor X, dia sudah yakin tentu ada. Cuma karena sombongnya aja nggak mau. Iya. Betul? Saya ulangi lagi, faktor X itu aneh. Orang tidak pernah mengakui bahwa dia ada. Memang X kok namanya. Betul nggak? Tapi orang harus percaya yang tidak ada ini ada. Iya. Udah gak usah pakai otak-atik. Aduh, bingung. Pokoknya percaya saja sudah. Betul? Nah, karena kita nggak pernah tahu ke depan itu ada apa, maka ada doa ini. Janganlah engkau menyuruh kami berangkat dari sini kalau engkau sendiri tidak membimbing. Soalnya kata sendiri ini bagus. Saya minta contohnya, kalau Inggrisnya you yourself. Ada nggak kata itu? Ada. Yang mana contohnya? 亲自 Jinzi. Berarti nggak ada yang lain. Saudara lihat bahasanya Musa ini. Harus tegas. Jika engkau sendiri, jadi nggak ada yang lain. Tidak menuntun kami nggak mau berangkat. Maka itu disebut orang sombong. Kalau dia tidak mengakui Tuhan ada, nah itu sombong. Iya. Setuju. Cuma ada satu. Kalau orang itu nggak mengakui Tuhan, berarti ada satu yang diakui. Jawabannya duitnya dan pengalamannya. Iya. Betul tidak? Setuju. Orang yang uangnya banyak, dia sulit mengakui Tuhan karena uang itu adalah Tuhan. Orang yang merasa nggak butuh Tuhan, dia pasti ngakui, aku ini hebat, pengalamanku luar biasa. Iya. Kembali lagi, seberapa banyaknya pun duitmu, sehebat apapun pengalamanmu, ada faktor X. Yes. Amin. Amin. Balik lagi ke situ. Maka itu bersyukur kepada Papa kita. Walaupun kita nggak tahu ke depan ini mau jadi apa, jangan ke depan sejam saja nggak tahu. Tapi puji Tuhan, ada Dia yang luar biasa. Yes, amin. Yang paling tahu akan hidup kita. Oke, Mazmur 139. Sedalam apa Papa itu tahu kita, kenal kita. Sedalam apa, seteliti apa. Kalau Jawa bilang senjelimet apa. Contohnya jelimet itu fuja apa? Teliti gitu. Ribet. Iya, seruat apa? Bukan ruwet, jelimet itu bukan ruwet. Teliti sekali. Detail. Komplikasi. Bukan komplikasi, nah itu penyakit. Johnny aku, nah lucu itu kan. Cemati dia. Bukan saya. Complicated, bukan komplikasi John. John ini Bukan saya. ya abang gembalanya dong. Yang Ngajarin dia, yang ngajarin. Ini gembalanya nih. Complicated, komplikasi. Oke. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Mau aku meneji kolaborasi. Oh, sahabat. Coca-Cola berkarbonasi. Masuk berapa Pak? 139 ayat 1. Ya, mulai 1. Ini keren sekali. Yang di rumah percaya itu Bapak kita. Detail sekali. Amin. Yes. 139 ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Yahweh. Iya. Ya, betul. Sungguhnya lihat Yahweh. Iya. Bukan Tuhan ya. Ya Yahweh. Yahweh ya. Oke. Engkau menyelidiki. Sungguhnya apa? Kata menyelidiki, kita bongkar kalimat. Ada 7, 6. Apa? Ayo coba. Menyelidiki. Sama artinya. Oke ya. Kedua, engkau mengenal aku. Sama? Sama. Ayat 2. Engkau Melihat. Engkau mengetahui. Contohnya sama? Jadi keluarkan Nito menyelidiki, 晓得，对， mengenal, mengetahui. Nito 晓得， Contohnya apa? Nito 晓得，晓得， Itu yang mana? Seperti yang mengetahui. Coba dari atas. Menyelidiki apa tadi? 监察， Cienca. Mengenal, 认识， rens. Terus ketiga, 晓得， mengetahui. Kalau aku duduk atau berdiri. Yang berikut, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Apa itu mengerti?
Jelas. Oke, jadi menyelidiki, mengenal, mengetahui, mengerti. Yang dari jauh. Ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring. Memeriksa. Sama artinya dengan teliti. Yang ke-6 atau 5 ya? 6. Segala jalanku kau maklumi. Tahu secara mendalam. Coba, Andi bisa nggak 3 ayat ini jadi satu? Supaya kita ngitung, ini dahsyat sekali. Kalau saudara ketemu psikolog, psikiater, tanya mereka. Masalah terbesar dalam hidup manusia bukan uang, bukan nggak menikah, bukan nggak bisa makan. Masalah terbesar dalam hidup manusia ketika orang itu nggak kenal dirinya sendiri. Betul tidak? Ketika orang itu nggak kenal dirinya sendiri, itu masalah. Kenapa, Van? Ada masalah? Enggak. Enggak ya? Itu masalah. Maka itu suami istri sering bermasalah. Karena dia sendiri nggak kenal dirinya, dia maksa pasangannya kenali dia. Nggak lucu dong? Lo betul nggak? Maka itu seringkali berkata, kenapa sih kamu nggak mau ngerti aku? Nah kamu sendiri nggak ngerti kamu, aku sudah ngerti kamu. Itu masalah dalam pernikahan. Maka itu saudara perhatikan, di dunia ini tidak ada buku manapun yang pernah menjelaskan sedetail ini. Jadi hanya papa kita. Udah, kita ulangi dari ayat 1. 6 ya, kita hitung ya. Ayat 1 menyelidiki, 2 mengenal, 3 mengetahui, 4 mengerti. Terus ayat 3 4 mengerti, 5 memeriksa, 6 memaklumi. Apa tadi semuanya memaklumi, ngerti sampai mendalam? Tahu sampai mendalam. Sungguh tidak ada pribadi manapun di dunia taunya senjelimet ini terhadap kita. Loh, betul enggak? Amin. Ini kan luar biasa. Mengenal, mengerti, memaklumi, memeriksa, mengetahui. Maka itu kalau hidup kita menyatu dengan Bapa di surga, nggak ada masalah dalam hidup ini. Oh nggak, amin. Amin. Apa yang nggak tahu? Masalah-masalah terjadi di hidup kita karena kita sering nggak tahu. Lagi sekali suami istri juga begitu, nuntut aja. Kenapa kamu nggak ngerti aku? Harusnya kamu kenapa? Lu yang mau terus gitu. Karena nuntut. Nggak akan selesai-selesai kalau begitu. Belajar Papa kita seperti memaklumi. Tahu kata memaklumi sama, cumanya memaklumi sama ya. Memaklumi itu bisa nerima walaupun itu salah. Ya memang kamu begitu. Coba kalau Papa nggak bisa memaklumi kita, kita jadi apa? Habis dituntut terus. Ya toh Papa kan nuntut kita. Kenapa kamu gitu? Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu nggak begini? Kenapa? Waduh. Karena dia bisa memaklumi kita, bisa mengerti kita, bisa memahami kita. Begini loh, maaf jangan tersinggung. Kenapa Papa bisa memaklumi kita? Jawabannya, ya memang kamu bodoh ya sebagai kamu nuntutnya nggak bisa apa-apa. Loh maaf, loh betul tidak? Ya sudah, nggak mampu. Papa tahu kita nggak mampu. Maka itu dia nggak bisa menuntut kita setinggi yang dia inginkan. Dia mau maklumi kita. 3 ayat ini sudah saya pakai menolong ratusan orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Begitu saya sampaikan firman ini pada mereka, hasilnya, ya kamu harus terima siapa dirimu. Amin. Orang yang paling capek ketika dia melihat banyak contoh orang berhasil dan dia ingin seperti orang-orang itu. Capek hidup kayak begitu. Betul? Suka membanding-bandingkan. Itu loh, istri temanku tuh baik gak kayak kamu. Ya kamu sama dia. Orang itu. Lihat suaminya orang itu baik loh. Lihat suaminya adikku itu. Oh gak kayak kamu. Ya kamu sama dia.
patut. Ngerti ya? Ayo kita belajar akan firman ini. Oh, terima kasih. Diapain ini kok jadi begini? Berapa bahasa itu? 3 ya. Aduh, jangan pakai oh Lord, thou hast. Yang lain dong. Andi ini bahasa kuno betul. King James. Ada bahasa Inggris lagi? Tagalog. Tagalog itu namanya. Wah, ini penakwa satu lagi lucu juga nih. Penakwa satu lagi. Tagalog, ada orang Filipina di sini. Apa? Oke, nggak apa-apa saudara. Ya, tolong itu 3 bahasa langsung. Andi hebat sekali. Indonesia cuman ingat, ya. Udah. Nah ini Bapak kita. Terus ayat 4 sekarang. Ayat 4. Nah ini yang terlalu banyak berdoa baca ayat ini. Ayat 4. Mana di ayat 4 nih? Di ayat 4 nih. Ayo masuk, cepat masuk. Ayo, cepat. Ayat 4 nih. Oh sudah sih, maaf kalian tadi. Oh, iya dibentak lagi. Dibentak. Sebab, ayo baca 1, 2, 3. Sebab sebelum lidah orang mengatakan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Yahweh. Sama contohnya? Sama nggak? Betul? Oke. Jadi kesimpulan Mazmur 139 ayat 4. Kesimpulannya, jangan banyak berdoa. Kok nggak amin? Tidak amin. Boleh. Loh iya dong. Tidak amin. Kok nggak amin kenapa? Ya dijelasin dulu. Doa dulu. Serius. Ini, kalau kita doa itu isinya apa? Bukan Tuhan tolong. memberitahu Tuhan. Oh, Loh, betul? ya. Isi doa kita hampir 90% itu memberitahu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan keluarga itu mau cerai Tuhan. Tuhan tolong anak ini sakit Tuhan. Tuhan tolong begini. Kalau kan model saya tempelin ya doa. Karena aku sudah tahu. Terus Raymond, ya aku sudah tahu mau dikasih tahu. Serius. Oke, saya beri kalimat kalian dulu ya. Saya minta jawab jujur. Siapa yang percaya kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, hati kita lurus di hadapan Dia, hukumnya kita taati, enggak usah banyak minta, banyak berdoa, apa tahun kita perlu. Ya. Yakin? Yakin. Sungguh? Centek? Dengar. Sekarang saya balik. Jadi orang Kristen yang kebanyakan berdoa itu nggak benar di hadapan Tuhan. Oh, ampun. Loh, betul tidak? Yang justru kebanyakan berdoa merasa nggak benar. Maka itu perlu Tuhan diyakinkan dengan kata-kata kita. Loh, kok nggak amin? Bingung tuh? Karena banyak khotbah berdoalah lebih panjang lagi. Kok bisa sehari 8 jam? Saya itu pernah nyoba loh sekarang. Siapa pernah doa kalimat nggak pernah balik lagi? Itu paling lama berapa menit? Kalau saya cuma 5 menit, pasti terulang lagi sudah ngomong apa? Loh, saya nggak tahu loh kalau saudara. Saya 5 menit saya pernah pakai timer. Kok balik lagi? Kalau polanya meminta ya gitu. Iya. Meminta gitu. Karena doa itu salah isinya. Betul. Jadi bukan memberitahu Tuhan. Ya. Loh. Setuju. Dia itu tahu, nggak usah dikasih Ya. tahu. Betul. Amin. Ya. Maka itu dalam doa ubah Yes. bersekutu fellowship Amin. koinonia Iya. yang akrab, yang mesra dengan Bapa Amin. kita. Yes. Ayo tahun ini ubah cara hidup kita dengan Dia. Amin. Amin. Karena Dia tahu, Dia kenal, Dia menyelidiki. Aduh, semuanya dah. Betul. Enggak ada satu bagian pun yang Dia nggak tahu. Ya. Maka itu coba. Tidak ada kitab suci di dunia dari agama apapun, maafkan saya, yang Tuhannya pernah berfirman, rambut di kepalamu itu terhitung Ya. bagiku. Betul. Gugur satu aja, aduh Dia tahu. Ya bayangkan, mana ada Tuhan yang
Iya. Pernah ngitungin rambut kepala orang nganggur apa? Betul. Kenapa ada firman itu? Itu artinya dia tuh tahu sampai sedetail-detailnya kita ini siapa. Iya. Iya. Percaya nggak Papa kita tahu berapa triliun sel yang kita punya di tubuh kita? Iya. Hari ini aus berapa atau mati berapa juta dia tahu. Yes. Sampai sedalam-dalam. Nah, maka itu lagi sekali. Arahkan diri kita kepada yang Maha Tahu. Amin. Maka hidupnya akan luar biasa. Yes. Amin. Amin. Nggak capek, hidup ini nggak capek. Yes. Orang yang hidup penuh tuntutan capek. Iya. Kurang ini, kurang itu. Kenapa begini, kenapa begitu? Capek. Nah, orang yang seperti itu hidup dengan orang lain pun jadi capek. Karena dibangun pagi sudah ketemu salah. Betul tidak? Karena tuntutan-tuntutan itu. Nah, jadi mulai hari ini percaya Papa akan membimbing kita karena Dia Maha Tahu. Yes. Betul? Amin. Jadi percayakan kepada Dia. Faktor X jangan lupa tadi itu. Bahwa Dia yang paling tahu. Kita nggak tahu, Dia itu tahu. Maka hidup ini jadi luar biasa. Amin. Nah, Papa kita tidak pernah mengambil alih hidup kita dengan paksa. Oh, ada yang amin. Amin. Papa kita tidak pernah mengambil alih dengan paksa kendali hidup kita. Iya. Dia nggak pernah. Dia selalu menunggu kita kapan kita memberi kesempatan dia untuk ambil alih setir hidup kita. Ingat itu. Maka itu kalau mulai hari ini saudara mendengar ada teman, saudara, sahabat kita, doanya, kenapa kok Tuhan diam aja dengan hidupku? Dia tuh tahu lah aku ini mau celaka, kenapa diam saja? Jawabannya hari ini kita tahu. Karena apa? Karena Tuhan gak pernah diberi kesempatan untuk pegang setirnya, ambil alih hidup ini. Masih kan nggak peristiwa mereka berlayar, tutup angin kencang, air sudah masuk ke perahu, bukan kapal loh, perahu. Ngerti maksud bedanya? Yesus tidur. Maaf kalau saya pakai bahasa Jawa, ndablek tenan wong iki. Ngerti katanya? Apa ndablek? Ini orang kok Bandel. bukan bandel lain, ndablek di sini apa ya? Acuh, sungguh. Masa sudah goyang-goyang air masuk? Berarti dia kena air juga enggak? Oh, itu perahu bukan kapal. Loh, kena air juga enggak? Kena. Tapi firman menulis dia tidur nyenyak. Betul? Iya. Maka itu mereka marah. Kalau saya pakai bahasa kasar ya, bahasa sehari-hari. Kenapa kamu gak mau tahu? Kami ini mau celaka, tidur aja. Kira-kira gitu gak nadanya? Iya. Yesus sadar. Ngapain ribut-ribut? Ada apa ini? Saudara lihat di situ. Masalahnya mereka masih pakai kekuatan sendiri dan membiarkan Yesus tidur. Lihat atau tidak? Iya. Tolong catat. Kalau ada badai di hidup kita dan Tuhan melihat saudara sibuk sendiri, ya dia nggak mau ambil alih. Coba renungkan ini. Selama kita hidup sering banyak masalah nggak? Mau saya tanya bocor. Selama kita hidup sering banyak masalah? Banyak, betul. Tuhan selalu nolong nggak? Nah, seharusnya kalau ada masalah lagi, Pasti tolong. ya wis. Jangan banyak itu kata banyak ini. Itu bahasa Surabaya. Jangan panik. Udah bolak-balik ditolong kok masih panik terus. Iya. Lama-lama Tuhan gergetan gak sih? Enggak kok. Dia gak pernah gergetan. Kita yang gergetan. Maka itu karena dia memaklumi kita. Iya. Ya wis lah, memang bodoh mau diapain. Ada yang tersinggung, ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung, kelihatan tuh dari sini yang tersinggung. Maka itu Papa kita memaklumi. Tapi mau sampai kapan dia maklumi terus gak pintar-pintar? Tuh. Jadi kalau Papa tidak melihat kita menyerahkan kendali hidup kita, dan dia gak mau ngapa-ngapain. Setuju.
dia tetap tidur di situ. Begitu sudah nggak ada tenaga, nggak ada daya, baru Tuhan bangun. Untung dia nggak tersinggung. Ya, kalau Yesus kayak saya nggak rasain loh, saya bilang begitu. Dari tadi diam aja, nggak bangunin karena merasa paling hebat dalam diri. Ngerti ya? Jadi kalau tahun ini badai kita begitu besar dan rasanya gimana, berarti kita sedang tidak mengizinkan dia. Kita nggak memberi kesempatan dia untuk ambil alih kendali. Dan itu pasti akan rugi. Ingat doanya Musa tadi. Karena Musa tahu. Jelas? Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Jadi dikit-dikit jangan nyalakan Tuhan. Kalau kita nggak pernah memberi dia hak mutlak. Udah? Setuju? Betul? Nggak ada yang mau tanya? Pintar semua. Karena gembalanya pintar. Amin. Bilangan pasal 9 ayat 15. Izinkan sepanjang tahun ini Roh Kudus menguasai kita. Bilangan 9 mulai ayat 15. Apa judulnya di kitab, dalam kitab saudara? Lihat judulnya apa? Bilangan 9. Nah, tiang awan memimpin apa? Perjalanan Israel. Jadi bukan Musa. Bukan Musa yang menuntun mereka ke Kanaan. Tiang awan. Cumanya apa? Sama? Nah, judulnya di kitab ada yang judulnya ada? Versi. Nggak tahu ada nggak? Saya cuma tanya. Cuma janji. Oh, nggak ada. Judul mana kamu nggak lihat? Oh, nggak ada. Jawabin ada. Mau ngapa nggak ada? Saya dulu John. The cloud covering the tabernacle. Oh, itu Inggris. Apa? The cloud covering the tabernacle. Betul? Cuma nggak ada? Oke. Ada apa itu? Wih, bacanya. Oh, nggak ada ya? Kesemua. Pak kembali. Ada? 云彩遮盖帐幕， Apa? 盖帐幕， Sama? Awan? yang kayak berwarna gitu ya. Hah? Terus kayak nutupin gitu. Oke. Saudara perhatikan. Ini terjemahan dari doa Musa, permintaan Musa tadi. Kalau bukan kau sendiri menolong kami, jangan suruh kami berada dari sini. Pada hari didirikan kemah suci. Tadi pagi masih ada yang debat dengan saya. Karena saya pernah ngomong, nggak mungkin bait suci yang ketiga akan dibangun oleh orang Yahudi. Lihat 3 fakta. Orang Yahudi, bangsa Israel mampu nggak bangun bait suci itu? Sangat. 3 hal. 1, tentaranya kuat. 2, uangnya banyak. 3, tenaga ahlinya luar biasa. Tapi kenapa nggak jadi-jadi? Karena alasan ini. 1, Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 24, tidak akan ada satu batu tersusun di atas batu yang lain. Maka kalau sampai ada orang memaksa membangunnya, Tuhan akan turun tangan untuk menghancurkannya lagi. Alasan kedua, kenapa? Kalau sampai kemah suci dibangun, kita harus ke Yerusalem tiap tahun misalnya. Karena Tuhannya di sana tinggal. Dia nggak izinkan. Kalau itu ada, saya protes duluan. Uangnya siapa? Tiap tahun ke sana enak aja. Nomor 3, ini yang paling keren. Sebab dia sudah punya rumah. Tidak tahukah kamu bahwa? Nah, mudah-mudahan yang terlebih debat dengan saya ngikuti di sini. Jadi nggak mungkin akan dibangun lagi, karena dia sudah punya rumah. Amin. Siapa rumahnya? Kita. Nah, ayat ini. Pada hari didirikan kemah suci. Siapa kemah sucinya? Kita. Karena tempat dia hadir. Amin. Kapan didirikan kemah suci? Hari pertama kita mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus. Amin. Sejak hari itu. Habis. Mati ini. Selesai. Pulang. Oh, pulang ya. Ayo cepat. pulang John. Oh, oke, terima kasih. Saudara lihat. Jadi kita ini kemah sucinya. Amin.
Kita dibangun, didirikan sebagai kamar suci. Hari pertama kita percaya Tuhan Yesus. Hari pertama kita bertobat, meninggalkan dosa kita dan masuk hidup yang baru. Hari kita dibaptis. Nah, sejak hari itu, sejak didirikan kemah, pada hari didirikan kemah suci, maka siapa? Saya bertanya bukan apa loh. Ya. Walaupun ini awan, tapi ini Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi harus tanya siapa, bukan apa. Ya. Pada hari didirikan kamar suci, maka siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu awan itu ngapain? Menutupi. Menutupi. Apa kata lain menutupi? Cumanya apa menutupi? Ini artinya adalah apa? Bahasa Indonesia apa? Cumanya? Sama. Menutupi. Artinya mengatur, nyetir, nindis, melingkupi, menaungi. Kemah hukum Tuhan. Nah, ada 3 macam hukum dalam hidup ini. 1 hukum Tuhan, 2 hukum alam, 3 hukum manusia. Betul? Hukum iblis gak usah dihitung. 3 ini saja, betul tidak? Nah, pertanyaannya, kalau saudara dan saya tidak mengizinkan awan itu menaungi, menutupi, melingkupi, melindungi kita, menguasai hidup kita, itu kata yang betul, berarti bukan hukum Tuhan yang ada di hidup kita. Betul? Hukum yang lain. Maka itu berbahagialah saudara dan saya kalau selama awan itu ada di atas kamar suci, yaitu kemah hukum Tuhan. Ya. Mandarinya sama? Kemah itu rumah, tempat hukum Tuhan berlaku. Sama nggak mandarinya? Coba lihat. Sama? Oke. Betul sama? Ya kemah sama rumah. Itu tempat Tuhan hadir. Ayo kita tanya. 12 hari yang pertama di tahun ini, hukum siapa yang kita pakai untuk hidup? Ingat ada 3 macam hukum tadi. 1 hukum siapa? Tuhan. 2 hukum alam. 3 hukum kita, manusia. Semua pertengkaran, semua masalah yang kita hadapi karena kita nggak pakai hukum Tuhan. Betul tidak? Kalau kita pakai hukum Tuhan, hidup ini luar biasa. Coba lihat Galatia 5:23. Coba. Ini kalau hukum Tuhan ada di hidup kita, nggak ada orang bisa nyalakan kita. Tidak ada hukum yang menentang. Nah, Galatia 5:23. Ya, ada 9 buah roh bukan? Yang ke-8 kelemah lembutan, yang ke-9 penguasaan diri. Setelah itu baca, Tidak ada hukum. tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Cobanya, ada kata hukum nggak? Sama. Artinya apa? Hukum yang paling sempurna, hukum Bapa kita. Maka itu hukum alam, hukum manusia, bahkan hukum setan, nggak ada yang bisa menentang. Yes, setuju. Amin. Amin. Ini loh akibatnya. Kalau saudara dan saya mengambil keputusan biar Tuhan yang berhukum atas hidup kita. Amin. Jangan pakai hukum-hukum yang lain. Amin. Tapi seringkali manusia itu bandel. Berkali-kali ditolong Tuhan. Kalau ada masalah masih panik, masih ketakutan. Kapan mau bertobat? Sedih nggak Tuhan lihat begitu? Umur makin tua, kok nggak makin pintar? Artinya lo aja. Artinya Oh. nah itu makin tua nggak makin pintar, makin on. Aduh. Oke, tertawa siapa saya nggak tahu. Kembali ke Bilangan 9 ayat 16. 15 selesai sebelum itu ya. 15 ya, oh belum. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci kelihatan seperti api. Papa kita keren sekali. Padang gurun itu cuacanya ekstrim, betul nggak? Siang panas sekali, malam dingin sekali. Papa kita luar biasa. Zaman itu mereka sudah punya listrik? Belum, mesti dari mana? Surga. Nah, Papa beri api. Itu untuk penerang dan untuk heater. Keren nggak Papa kita itu? Ya, Pak Gembala ada apa Pak Gembala? Kenapa Pak Gembala?
nomor ayat. Oh, ayat 16. Loh, apa ini kok satu hukum? Andi, salah, Andi. 9, Di. 9:16. 9, 16, 15, 16. Satu hukum, satu peraturan berlaku. Andi ngalamu. Di zaman belum dulu. Oke ya, maaf yang di rumah jangan dengerin ini intermezzo. Nah, sekarang garis bawahi kalimat ini. Kalau saya berkata garis bawahi, jangan coret HP saudara surat itu. Demikianlah, ini saya kalimat paling suka. Ya. Demikianlah apa? Terjadi. Selalu terjadi. Ini kalimat luar biasa. Coba jelaskan. Beri kata lain. Demikianlah selalu terjadi. Artinya Terus menerus. terus menerus. Nggak ada putus sama Ya. sekali. Demikianlah selalu terjadi. Titik 2. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Pertanyaannya, apa yang selalu terjadi di hidup saudara dan hidup saya? Siapa yang menguasai kita, yang menutupi kita, yang menaungi kita, yang nyetir kita? Ini pertanyaan penting. Coba, ada nggak orang ditutupi uang? Dikuasai uang? Dikuasai kemarahan? Kekhawatiran? Banyak. Maka itu kita harus cek, siapa nutupi hidupku ini. Terpujilah Tuhan dan bahagialah hidup kita kalau yang selalu terjadi adalah tiang awan, tiang api. Oh, nggak amin lagi. Amin. Serius, sungguh. Saya beri contoh ya saudara. Saya harap saudara jangan mikir macam-macam. Saya mau sebutkan selama 32 hari ini perjalanan saya. Lama atau sebentar 32 hari? Bentar, buat yang sibuk sebentar. Saya mulai dengan 10 Desember itu hari Selasa. Saya landing di Jakarta dari Amsterdam. Terbang hampir 17 jam transit Singapura. Malamnya tanggal 10 itu saya harus pulang ke Papua. Karena ada Natal di beberapa tempat. Nah begitu sampai siang, pagi jam 9 saya istirahat sebentar karena semua papak barang. Karena jam 6 sore ada KKR di Kelapa Gading. Ada, jadi saya langsung bawa barang ke tempat itu, langsung ke bandara lagi. Setengah 10 selesai, makan terus berangkat. Tanggal 11 pagi sampai di Manokwari. Saya istirahat, sorenya KKR. Nah saya pikir Kemisnya ya, itu saya bisa istirahat agak panjang. Tiba-tiba sore-sore tanggal 12 dia bilang, Pak, besok bisa melayani di kantor kami. Ya saya bisa jam pelayanan, tapi jam 7 paginya. Karena sebelum jam kantor 7:04 itu mulai, berarti saya bangun jam 6 lewat. Iya. Udah selesai siang, makan, istirahat. Sore KKR lagi tanggal 12. 11 ya 12. Nah, tanggal 13 hari Jumat saya mesti ke pedalaman. Jam 5 pagi sudah berangkat. KKR di sana Natal, jam 5 sore tiba di kota, jam 6 langsung KKR lagi. Besoknya tanggal 14 itu hari Sabtu, jam 5 pagi saya sudah ke bandara lagi, karena jam 6 saya take off ke Denpasar. Dari Manokwari ke Denpasar lewat Jakarta dulu, baru balik. Bank Mandiri wilayah Denpasar undang saya KKR Natal, itu hari Sabtu. Jam 4 sore, jam 7 selesai, saya balik ke bandara lagi, karena jam 9 saya ke Jakarta. Minggu tanggal 15, saya khotbah 3 kali, dan 1 kali pemberkatan nikah. Malamnya saya ke Sydney, karena ada sahabat baik saya meninggal. Semalam saya di Sydney. Selasa tanggal 17, saya balik ke Denpasar. Transit ke Makassar, ada KKR malam. Tanggal 17. Sudah jam dulu belum selesai. Sudah sebulan lebih. Ini serius. Setengah 3 pagi saya harus take off ke Biak. Itu tanggal 19. Oke. Terus malamnya saya ada KKR di Biak. 19 pagi saya ke Nabire. Haleluya. Ada KKR lagi malam itu. 20 pagi saya berangkat ke Bandung lewat Jakarta. Naik travel 5 jam lebih, waduh macet.
Nyampe terlambat, nggak mandi, nggak apa, langsung KKR. Amin. Tanggal 20 pagi itu ke Jakarta. Jangan Cik Luis ya, karena pagi jam 9 ada seminar, kami naik kereta. 3 sesi, sorenya kami ke Surabaya. Itu hari Sabtu tanggal 21. 22 pagi jam 9 saya khotbah di Surabaya. Jam 11 ke Bondowoso. Nah itu ketemu adiknya Cik Lani. Telat juga karena perjalanan macet. Tanggal 23 pagi ke Kediri dari Bondowoso. Naik mobil sekian jam lagi. Kediri ada KKR lagi. 24 pagi kami naik kereta api ke Semarang. Tiba sore dijemput langsung ke Kudus. 24, 25 KKR Natal. 25 malam kami ke Semarang nginap. Karena 26 pagi kami ke Brisbane. Nah, dari 26, 27 sampai tanggal 3 kami balik ke Denpasar, ada KKR. Tanggal 4 memperkatakan nikah, sudah Desember ini ya. Januari. Makanya saya lupa. Tanggal 5 ada 4 kali pelayanan hari Minggu. Senin ke Jakarta tanggal 16. Tanggal 6. Sampai bingung. Mana? Baru mau istirahat, baru dengar kabar. Mas ingat Jan Riyadi mamanya meninggal. Nah, hari Selasanya tanggal 7 saya mimpin kebaktian tutup peti. 7 siang habis kebaktian sore saya ke Jogja. Ada pelayanan di Jogja 2 hari. Dari Jogja terus tanggal 9 kemarin saya ke Semarang. Ada dua pelayanan 9, 10. 11 kemarin ke sini. Cukup sampai di sini. Nah, serius. Kalau saudara dengar jadwal saya begini, saudara mikir apa? Capek. Loh, mana buktinya? Saya capek nggak? Enggak. Ya sudah. Yang dengernya capek, Bi. Oh ya, denger. Untung cuma denger. Saudara, Kita dengerin. kenapa bisa begitu? Karena saya tahu siapa yang nuntun saya, siapa yang menguasai saya. Lawanan roh. Serius. Dan ini saya nggak teruskan sampai bulan depan loh. Kecapean bisa itu cara saya hidup tiap hari. Siapa yang ngatur saya, siapa yang nyuruh saya, siapa yang menguasai saya. Iya. Maka itu demikianlah selalu terjadi. Contohnya apa? Satu tahun. Kenapa? Selalu. Sungguh. Kalau tiang awan, tiang api yang selalu menguasai kita, nyetir kita, nuntun kita, nggak ada rasa apa. Ya. Dalam perjalanan itu saya banyak menemui hal-hal saya nggak cocok. Berarti maksudnya? Ya. Banyak. Masalah tempat tinggal, masalah ini, masalah itu, banyak. Tapi saya nggak pernah nuntut. Iya. Coba kalau saya nuntut, nggak bisa begini, nggak bisa tuh begitu. Kemarin Natal di Semarang, tanya Bobi, panitianya kaget. Nah saya tahu panitia juga sulit. Jadi mereka bukakan saya dengan Bobi satu kamar. Saya bilang untuk apa? Satu kamar aja saya dengan Bobi, nggak apa-apa. Mereka kaget. Karena apa? Mereka belum pernah ada bantuan yang sekelas saya minta kamar rame-rame begini. Memang cuma Gitu ya, rame. Dan nggak cuma kami dengan Bobi, jadi 6 orang. Misalnya si lain ikut juga. Kayak kamarnya Astrid. 6 orang. Panitia sampai heran. Loh kok dia bisa begini? Sudah biasa. Nggak ada masalah. Iya, betul. Loh, apa nggak ganggu nanti persiapan khotbahnya? Enggak. Persiapan khotbahnya bukan karena nggak ada orang. Tiap saat mereka heran. Luar biasa. Lalu panitia satu bilang, coba bantuan kayak gini semua kan kita bisa hemat. Oh, maksudnya lain juga. Loh, serius saya bilang nggak ada masalah buat saya. Iya. Maka itu, ketika saudara menuntut, Iya. itu capek, itu masalah dalam hidup. Betul tidak? Bahkan sebelum nyampe tempat itu sudah khawatir dulu. Aduh kok begini ya, aduh begitu ya. Betul nggak? Belum nyampe kok saya ribut duluan. Iya. Ya tapi saya itu nggak biasa begitu ya. Biasakan gitu loh maksudnya. Aku tak. Apalagi nyanyi lagi. Lagu. Ngerti ya? Jadi siapa yang selalu terjadi di hidup kita? Apa? Ayat 17. Jam berapa ini? Oh masih sore. Jam 12. Pagi. Belum jam 5. Belum, jam 12 di India, oke?
Dan setiap kali awan itu naik, coba perhatikan. Kata setiap kali itu menunjuk negatif atau positif kata ini? Negatif. Negatif setiap kali. Karena kata setiap kali Selalu setiap kali. itu artinya yang kita nggak tahu itu mau terjadi apa. Jadi kata setiap kali itu negatif. Faktor X. Faktor X. Artinya tidak boleh kita berharap semuanya baik. Ya. Maka itu kalau kita punya persiapan yang baik, dapatnya baik, puji Tuhan. Sudah persiapan nggak baik, dapatnya nggak baik, puji. Loh, puji Tuhan juga bukan? Nah, karena kalau kita nyiapkan baik, dapatnya nggak baik, nah itu kecewa. Nah. Kalau menyiapkan nggak baik, dapatnya baik, Iya. puji Tuhan. Ngerti? Nggak baik sama. Jadi tetap siapkan yang nggak baik. Maka itu kata setiap kali artinya negatif. Kenapa? Setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Coba renungkan, ini dahsyat sekali. Lagi sekali bukan Musa yang menunggu. Musa nggak tahu karena dia belum pernah sampai Kanaan. Betul, dia nggak tahu. Jadi siapa yang menguasai kita? Ayat 18. Awas, yang sudah pernah putus pacar masih diatur pacarnya di perasaan. Bodoh betul itu. Nah, kalimat ini saya minta semuanya diperhatikan. Atas tita Yahweh. Kalimat ini akan muncul berapa kali di perikop ini. Atas tita Yahweh. Contohnya apa? Perintah. Penting. Jadi hidup saudara dan hidup saya diatur siapa? Atas tita Yahweh. Ini bagus sekali. Amin. Bisa nggak kita diatur perasaan kita? Bisa. Banyak. Sangat bisa. Kita diatur oleh hawa nafsu kita, emosi kita. Kita diatur oleh keinginan kita. Gak bisa, harus begini, harus begini, harus begini. Nah gitu kalau saya mau pergi kemana saja, saya nggak pernah tahu, nggak mau tahu dulu tempatnya gimana, dia kamar di mana, nggak mau, ngapain? Ya pokoknya nikmati aja. Mau bagaimana lagi? Ya. Maka itu saya sering berkata kepada banyak orang, duitmu tuh banyak. Kalau memang mau enak, cari tempat sendiri. Loh, betul tidak? Setuju. Itu orang pelit itu susahnya di situ. Iya. Nggak mau keluar uang tapi minta enak terus. Ini bangun Bodoh. apa itu? Ya sudah, kalau nggak mau keluar duit ya diatur orang itu ngikut saja. Oh, nggak amin. Amin. Kalau kamu punya duit banyak buat cari sendiri ya silakan gitu loh. Amin. Amin gitu ya. Duit banyak nuntut lagi, orang lain suruh bayar. Siapa itu? On. Wes kesuwen. Enggak tahu apa, nggak usah tahu. Maafin di rumah apa? Itu jemaah di Taipei ini luar biasa. Ayo, gembala-gembala stres pindah ke sini. Jemaah menyenangkan sekali. No stress. Oke ya. Jadi atas tita siapa? Ya. Kita ini hidup, berjalan, melangkah, berkata, belanja atas tita siapa? Amin. Dan atas tita Yahweh juga mereka berkemah. Ya. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Lagi sekali bukan Musa. Ayat 19. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Yahweh. Dan tidaklah mereka berangkat. Mereka taat. Berapa lama? Terserah. Ayat 20. Ada kalanya, ini Tuhan mulai guyonnya. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari saja di atas kemah. Ini masih lumayan beberapa hari. Maka atas titah Yahweh mereka berkemah, dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Nah ini guyonnya lebih dalam ini. Iya. Ayat 21. Ayat 21.
ada kalanya, nah ini Buyung, awan itu tinggal dari petang. Kira-kira jam 5 setengah 6 sore awannya stop. Tapi cuma sampai pagi. Ayo renungkan. Waktu itu mereka jalan bawa rumahnya atau bawa tenda? Tenda. Sesimpel-simpelnya tenda mereka. Bongkar pasang itu ribet. Iya. Betul? Ribet. Bayangkan jalan berapa Iya. hari awan berhenti Pasang. petang. Pasti bilang puji Tuhan bisa apa itu Baru. aduh ini capek semua, betul kan? Bongkar terus dipasang, tidur, bagi-bagi goyang lagi. Kira-kira ada yang bandel kayak kita nggak? Banyak. Banyak. Bawa. Nah, udah berangkat dulu kamu, aku tinggal aja. Iya. Ada nggak yang begitu? Coba pikir. Ada nggak? Nggak ada. Lu nggak tahu saya nggak ada. Dengerin, itu padang gurun. Oke. Betul? Nggak ada warung. Mau tinggal di mana, On? Salah jawabannya. Dia sumut-sumut. Tinggal apa? Sumut-sumut. Yang papa tanya tinggal, bukan sumut-sumut. Ini mah kebala ini. Terus saudara, mungkin ada yang bantah. Ya terus gimana? Nggak ada apa-apa di situ. Jadi mau nggak mau harus pindah. Mau menjadi ngomel terus itu sambil nariin talinya, gulung talinya. Bahasa roh. Tapi mereka nggak mungkin tinggal sama siapa. Jawabannya salah tadi. Tapi oke lah, oke. Kita anggap aja ada yang gablek. Kok lucu? Nggak lucu itu. Nggak ada apa-apa, panas. Kalau siang panas, malam dingin, lucu. Lucu benar. Katanya Tuhan memaklumi. Tapi kalau tinggal ya silakan. Dia memaklumi kok. Ya urusannya. Kembalanya kotor lagi. Supaya nggak ngantuk. Misalnya ada yang ngotot tinggal. Kira-kira terjadi apa? Jangan belum mati, harimau belum mati itu nggak ada harimau, harimau misalnya. Satu, kepanasan. Dua, kedinginan, kelaparan. Empat, gigit nyamuk. Nyamuk kan nyamuk pada gurun.